Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kacamata Dunia. Semoga teman-teman di luar sana tetap dalam keadaan yang sehat walafiat dan ditambahi rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Kacamata Dunia. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang pengalaman saya selama berada di luar. Teman-teman, kalau misalnya belum pernah keluar negeri, pasti ada yang bertanya gimana sih rasanya hidup di luar negeri dan seperti apa tantangannya sebagai penerima beasiswa. Nah, kali ini jangan kemana-mana, makanya bagi yang baru datang di channel saya di Kacamata Dunia segera subscribe, dan bagi yang sudah subscribe segera like, komen, dan share, karena video ini akan kita tidak pernah tahu apakah di kemudian hari video ini akan bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita juga menabuh bibit-bibit kebaikan seperti itu teman-teman. Saya saja mulai ceritanya. Jadi pada saat itu, saat saya menerima beasiswa Clear UOS seperti yang saya utarakan di video ini, waktu itu memang sangat sangat hektik banget. Nah, saya berbagi cerita saya waktu saya kuliah di luar negeri. Ada banyak hal yang saya alami pada saat itu. Namun yang pertama pastinya adalah excitement atau kebahagiaan kita itu begitu tergambar ketika kita pertama kali menginjakkan kaki di Eropa. Namun itu hanya terjadi sekitar 1-2 bulan yang pertama gitu, ketika selanjutnya kita menghadapi tantangan-tantangan berupa kuliah yang kelas yang mulai padat, seakan-akan kita tidak memiliki saat-saat liburan. Itu menjadi suatu tantangan tersendiri gitu. Apalagi kalau misalnya kita ada masalah dan kita jauh dari keluarga kita, apalagi kalau tipikal kita adalah orang yang introvert, kita tidak bisa berbagi, itu bisa menjadi sebuah masalah. Nah, sedikit saya berbagi bahwasanya penting sekali kemudian kita bergaul untuk masyarakat lokal di sana, sehingga kita merasa homey, merasa bahwa kita bukanlah orang asing begitu ya. Yang pastinya mungkin tetap akan terasa bahwa kita adalah orang Indonesia, terkait kemudian dengan bahasa yang kita gunakan, kemudian kebiasaan kita, mungkin kita masih mengalami culture shock atau kagetan budaya begitu ya, yang memang tidak semua orang itu bisa mengontrolnya gitu ya. Ada orang yang kayak gampang banget untuk menyesuaikan diri, ada juga yang cukup lama. Dan kalau saya pribadi, saya merasa bahwa saya tidak menjadikan sebuah masalah, cuma hanya saja terkadang itu muncul ketersinggungan karena perbedaan culture atau budaya. Perbedaan culture atau budaya ini karena mereka berasal dari negara-negara yang berbeda. Jadi katakanlah kita berkuliah di Belgia, tentu saja untuk masyarakat lokal itu pun juga sebenarnya hampir berbeda, namun mereka memiliki sedikit banyaknya kesamaan-kesamaan. Namun ketika kita sudah ngomongin masalah kelas, karena waktu itu kelas saya terdiri atas orang Afrika, ada orang Asia itu juga terdiri dari negara-negara Asia Tenggara lain seperti Filipina, Malaysia, nah aku sendiri Indonesia dan Afrika. Jadi memang kayak mostly itu developing countries atau negara-negara berkembang. Tadi bahwasanya kita terdiri atas negara-negara berkembang yang berbeda-beda, tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda. Saya merasa bahwa setiap negara itu memiliki beberapa karakter gitu ya. Karena saya ini saya merasa bahwa orang Filipina itu semuanya pintar-pintar nih, kayak di kelas mereka bahkan di tahun angkatan saya yang terbaik itu dari Filipina gitu. Namun yang saya rasa mereka agak susah untuk berbagi pengetahuan gitu. Jarang sekali saya menemukan orang Filipina yang gampang untuk nge-share ilmu-ilmu yang dia miliki. Saya merasa bahwa ini adalah karakter mereka. Dia mungkin merasa bahwa itu adalah perjuangan mereka, ngapain saya harus share, kamu juga harus belajar seperti itu. Namun kembali lagi kepada kita, budaya Indonesia, kita gampang banget nge-share, gampang banget kita kayak saling menolong, karena itulah kayak budaya timur yang kita miliki, meskipun mereka juga dari timur ya. Namun perbedaan negara itu tidak bisa dipungkiri. Jadi itu contoh kecil. Pas dari semua tantangan-tantangan yang saya bilang tadi, culture shock, kemudian perbedaan budaya, tentunya ada hal-hal yang berupa opportunity atau kesempatan-kesempatan kalau misalnya kita berkuliah di luar negeri. Ya, tantangan, di balik tantangan itu ada keberhasilan seperti itu. Jadi teman-teman sekalian tetaplah semangat untuk mengejar beasiswa, atau kemudian sekarang ini yang lagi berjuang untuk memperbaiki bahasa. Silahkan, meskipun di masa pandemi ini, silahkan untuk mengembangkan kemampuan secara maksimal, jangan pernah ragu, dan juga tetaplah untuk tetap semangat. Demikianlah video vlog singkat saya. Mungkin nanti kalau studio udah nyaman, tidak ada lagi gangguan dari ibu yang kadang-kadang kalau saya lagi ngomong kayak gini kadang diganggu, mungkin saya bisa lebih tertata dan lebih bisa nyusun, karena memang akhir-akhir ini sibuk banget untuk ngurus di bawah karena mau bangun studio. Ya, semoga cepat jadi dan kemudian kita bisa share secara tenang, kemudian tertata, terstruktur. Dan kembali lagi saya tekankan bahwa bagi yang belum subscribe, yang baru datang, silahkan subscribe. Apa yang kalian tunggu, karena akan sangat bagus untuk mengembangkan
channel Kacamata Dunia ini, karena semakin teman-teman mendukung saya, semakin saya akan bisa memberikan banyak share pengalaman terkait dengan kehidupan perakademikan atau organisasi atau hal apapun yang pernah saya alami. Dan juga yang sekedar teman-teman perlu tahu bahwa Kacamata Dunia juga ada kategori investigasi. Jadi kemungkinan saya akan menginvestigasi peristiwa-peristiwa yang lagi booming, lagi viral saat ini. Dan kemudian ada channel unboxing gitu ya. Jadi saya akan unboxing banyak-banyak produk dari Shopee seperti itu. Jadi memang ini adalah channel pribadi saya yang terdiri atas beberapa segmen. So basically ya terserah teman-teman mau sukanya yang bagaimana. Yang pastinya segala sesuatu yang saya lakukan itu saya usahakan untuk bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.